Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Guru yang hebat, perkenalkan saya Hartono dari SMK Negeri 4 Pati. Dalam aksi nyata kali ini, saya akan berbagi pengalaman selama mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar dengan topik menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Topik pertama yang saya ikuti yaitu pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara atau yang disingkat KHD. Topik 1, pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar dengan tema Merdeka Belajar terdiri dari 5 modul antara lain. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Awali yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, yaitu merefleksikan diri dan peran sebagai pendidik. Yang kedua, memproyeksikan diri menjadi guru apa di masa depan. Mengenali diri dan peran seperti apa saya sebagai guru, berdasarkan filosofis pendidikan KHD, bahwa manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir dan batin, serta tidak tergantung pada orang lain. Untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus terlebih dahulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Karena pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid sesuai dengan perkembangan zaman. Mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Untuk itu, guru harus siap dan adaptif terhadap perubahan, dengan belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi, menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Peran saya sebagai guru memastikan bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu, sesuai dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara. Guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak ke arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Sesuai filosofis KHD, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Guru yang maju memiliki konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-muridnya. Inilah hakikatnya guru yang mampu memerdekakan murid. Konsep mendidik dan mengajar, di mana mendidik menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Sistem pengajaran zaman lampau yang kadang masih diterapkan guru. Misalnya, tidak membuat komitmen bersama murid, banyak menuntut daripada menuntun, memperlakukan pelayanan yang sama untuk semua murid, tidak memberikan keteladanan dimanapun dan kapanpun, serta tugas yang kurang memperhatikan situasi lingkungan belajar. Hidup murid secara lahir maupun batin. Sementara mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid, sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekadar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu dan manfaat. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh berdasarkan prinsip kodrat murid dan asas trikon. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh
berdasarkan kodrat murid ada 3 kemungkinan yang terkait kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Sementara untuk pendekatan berdasarkan azas trikon, yakni yang pertama kontinuitas, di mana pengembangan secara berkesinambungan dan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Trikon yang kedua yaitu konvergen, bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Trikon yang ketiga yaitu konsentris, bersikap terbuka tapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Mendidik dan melatih kecerdasan dan budi pekerti. Budi pekerti, ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Sementara pekerti adalah ranah lahir yang mewujudkan tenaga. Secara teori konvergen, maka transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tujuan akhir dari seluruh pendidikan yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid. Hanya dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMOM. Murid kita saat ini yang merupakan generasi Z yang lahir pada tahun 1995 sampai 2010 merupakan generasi internet, di mana indikator ponsel, dunia maya, dan media sosial. Maka sebagai guru harus melakukan langkah adaptif terkait bimbingan, kemudian pembelajaran yang menyenangkan, mengakomodir medsos dalam pembelajaran, dan berpihak pada murid. Ibu bapak guru yang hebat, demikian paparan mengenai pemahaman merdeka mengajar dari saya. Mohon untuk berkenan mengisi umpan balik di link yang sudah disediakan atau komentar pada kolom yang disediakan tentang apa yang ibu bapak pikirkan dan langkah apa yang akan dilakukan setelah mengikuti paparan saya mengenai pemahaman merdeka mengajar yang saya sampaikan saat ini. Terima kasih, tetap semangat dan salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.